Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bincang-bincang tentang masalah Panwaslu. Ini perdana nih untuk Kecamatan Telaga Buntung kita podcast atau bincang-bincang tentang kepemiluan. Mungkin Ulun bisa memperkenalkan diri dulu. Ulun Artoni Hamdi, Komisioner Panwaslu Kecamatan Telaga Buntung. Ulun Mulyadi, Kordip HP2H, Kecamatan Telaga Buntung. Ulun Mahrita, Kordip P3S, Komisioner Panwas Telaga Buntung. Ini mungkin pertama-tama mungkin untuk Pak Mulyadi dan Mbak Marita, beliau hijrah ya, asalnya dari penyelenggara juga, dari di PPK dan PPS. Beliau hijrah ke Panwaslu Kecamatan Telaga Buntung, mungkin menambah pengalaman. Gimana Pak Mul, kesan-kesannya jadi komisioner Panwaslu Kecamatan Telaga Buntung? Ini bisa dijelaskan kan? Oh gini bedanya, bukannya membandingkan dengan PPK kan, enggak ya lah, kita sama-sama penyelenggara ini sama-sama mencari ilmu dan pengalaman. Ada bisa ceritakan Pak Mul? Pada awalnya kita minatnya di Panwas ini kan untuk menambah pengalaman di kepemiluan. Dari Panwas ini kan mengawasi nih di penyelenggara seperti PPK itu kan melayani. Jadi tujuan kita sebenarnya sama untuk mensukseskan pemilu di tingkat kecamatan, yang mana Panwas ini berfungsi untuk menjaga stabilitas keamanan dalam penyelenggaraan pemilu, mengawasi unsur penyelenggara peserta pemilu di dalam melaksanakan pemilu. Tambahan dari itu mungkin tidak jauh berbeda dengan PPK dan teman-teman penyelenggara kan. Intinya kita mensukseskan pemilu tahun di 2024 ini berjalan damai, aman dan tentram. Ibu Marita bisa menjelaskan lagi mungkin pengalamannya di bidang kepemiluan kan ya, tentang seperti dijelaskan Pak Mulyadi tadi. Ada lagi tambahan mungkin ya, sama-sama mencari pengalaman kan, kita ada tambahan lagi uniknya kah ya. Ya unik ya. Yo. Jadi hijrah ya kalau lah, Iya, hijrah hijrah ke Panwas ibaratnya ya kalau lah. Jadi penyelenggara lawan jadi Panwas nih, ibaratnya Panwas nih ibaratnya lebih luas lagi. Harus tahu di penyelenggara kayak apa, mengawasinya harus tahu juga kayak itu kan. Kalau kada tahu di penyelenggara kayak apa gitu mengawasi kan gitu ya Allah. Nah di situ mungkin kenapa di Panwas ya kebutuhan, bukan kebutuhannya untuk finansial aja, tapi kebutuhan untuk menambah wawasan dan pengalaman ya kan. Nah terus ternyata tantangannya luar biasa yang menceritakan tadi. Ternyata kita harus bisa di lapangan dulu, ibaratnya hanya rekau mengawasi kan gitu, biar pengawasan kita tuh efektif lah. Sampai ini ulun rasakan tuh luar biasa untuk pengawasan untuk mensukseskan ya Allah pemilu 2024 ini. Ya mun bisa ya sampai pilkada ya Allah lah. Itu dari ulun. Umur nah, mungkin sahabat Bawaslu iya. pengen tahu kan, umurnya berapa ini serikandi-serikandinya Panwaslu Kecamatan Telaga Buntung nih, maksudnya nih serikandi di Kabupaten Banjar ada beberapa juga serikandi beliau. Telaga Buntung juga punya serikandi gitu kan. Umur
Umur 29 tahun, alhamdulillah. 29 tahun masih muda, Iya, berbakat. alhamdulillah. Mungkin status. Di Nah, sahabat Bawaslu mungkin tanya nih. Statusnya apa sih, status, ya kan? aduh ini pribadi sekali. Jadi alhamdulillah masih diberi kesempatan masih sendiri. Wah, yang Belum, pengen aduh, tahu nomornya DM aja ntar di IG-nya ya kan. di IG-nya bisa menambah banyak ya teman-teman bisa kan, ternyata berkawan apa ya. mempromosikan beliau, masya Allah. 29 berpengalaman, istilahnya Pengalaman apa dulu? pengalaman di bidang kepemiluan. Pemilu. Nah, berpengalaman Alhamdulillah. banyak beliau dari Masya Allah. PPS, biasanya PPS ya, Kantarli Pantarli 2013, 2013, terus PPS, PPS, KPPS, terus hijrah, biasanya melayani, sekarang mengawasi, mengawasi. Sarnaus. Kalaunya berat sih pengawasannya kan, soalnya ada 2 peraturan yang harus kita kuasai, PKPU dan Perbawaslu. Iya, betul sekali. Pak Mul, ada tambahan lagi? Umur. Ini kayak kalau lihat muda ya. Langsung kita bongkar ini. Umur kita ini sudah hampir 39 tahun. Nah, Hampir mau 40. mungkin di pemilu 2024 sudah mencapai 40-an. 40 tahun ya, di bulan 10. 10. Ini bulan 10 para ulang tahun. Nah, jadi mau istilahnya tuh mau ucapan selamat, bisa langsung sama beliau. Punya IG Pak Mul? IG Panwas aja katanya. IG Panwasnya aja. Status, nah, muda beliau kan. Kalau status sudah berkeluarga, istri 1, anak 2. Enggak pengen nambah. Maksudnya nambah anak ya, bukan nambah istri ya. Oke. Anak udah 2 ya. Tahapan sudah makin banyak. Udah mulai kita terjun ke lapangan dan banyak yang kita kerjakan. Mungkin ada pengalaman khusus atau ada kejadian khusus unik yang bisa Mbak Marita jelaskan? Yang sudah berjalannya waktu kita kan ada yang unik, ada yang beda dari yang sebelumnya kan. Mungkin bisa dijelaskan Mbak Marita. Aduh, kita malah gugup kan sama Sri Kandi. Biasa ada yang Mbak, ada yang Ibu kita panggilnya. Oke, bisa dijelaskan Mbak Marita? Sampai sejauh inilah kita dilantik mulai Oktober 2022 sampai 2023 ini di pengalaman pengawas. Luar biasa, tidak terduga kegiatannya yang begitu banyak, tahapan yang luar biasa. Untuk secara tahapan pemilu ini menurut ulun itu beda banar sama yang pemilu sebelumnya, karena perkembangan teknologi juga lah. Iya. Kita harus melaporkan tepat waktu secara teknologi ya juga, dokumentasi ibaratnya secara laporan, dan ibaratnya jauh dari pengalaman ulun sebelumnya di pemilu, ikut serta dalam pemilu di tahun ini. Terus dan luar biasanya banyak rekan kerja kan ibaratnya di Panwas. Ternyata di Panwas rekan kerjanya luar biasa, ada dari komisioner, ada dari sekretariat, ada dari staf-staf pendukung, dan di situ sebelumnya ulun tidak mengetahui itu kan, ternyata sampai sejauh ini ternyata seperti itu dunianya bekerja di dalam Bawaslu dan Panwas di sini. Intinya sama-sama ya kan, sama-sama bekerja, sama-sama intinya sama-sama mensukseskan pemilu kita tahun 2024 ini. Ada lagi Pak Mul? Ya, pengalaman di pengawas ini ya cukup lah. Ini dari
berapa bulan kita sudah nih? Udah hampir 8 Udah 8 bulan. Ya, udah 8 bulan sudah berjalan. Pengalaman kita sebagai pengawas ini cukup berat lah untuk sebagai pengawas. Tapi itu tantangan kita, sebagai tanggung jawab kita untuk melaksanakan tugas-tugas kita. Gitu. Berarti itu pengalaman kan, beda ya, bukan kita membedakan dengan sebelumnya ya Pak Mulya. Intinya ya kita ya sama-sama penyelenggara ini sama-sama mensukseskan, kali lagi kan kita nyabat mensukseskan pemilu yang akan datang. Jadi apapun kerjaannya, apapun yang diperintahkan, itulah kewajiban kita yang harus kita jalankan. Itu unik. Ada lagi Pak Mul yang berkesan, berkesannya itu beda kan nih kan, dari dulu melayani, sekarang mengawasi. Nah, ada istilahnya ada masukan dari masyarakat atau warga atau gimana gitu tentang Panwas, ada dengar nggak? Sejauh kita jadi Panwas pemilu ini kan ya banyak sih masukan dari masyarakat, dari pihak lain gitu kan. Panwas ini kok kerjaannya santai, tahu-tahu ada kejadian gitu kan, santai ya. Kita itu yang namanya mengawasi ya, mengawasi kerjanya, bukan mengawasi kerjanya, mengawasi jalannya, prosesnya pemilu yang akan datang kan, gimana. Kita bekerja sesuai prosedur dan perundang-undangan kita kan di Perbawaslu. Ya mungkin orang melihat santai, tapi di belakang dari kata-kata santai itu kami juga lelah ya juga, bekerja dengan sesuai dengan perundang-undangan dan pekerjaan kita kan. Itulah gitu kan, enak, tapi dari enak itu ada gitu kan di belakang enaknya. Nah, ada juga gitu Pak Mul yang misalnya ya seperti lu jelaskan tadi kan, padahal ya dibilang enak, dibilang sulit ya sulit gitu. Mungkin ada kendala gitu kan. Mungkin kendalanya kita ya satu, sinyal ya kan. Bisa jelaskan mungkin Kordip ngerti nih. Kordip di pimpinan mau izin. Mungkin ngerti kan kami ke keadaan di wilayah kayak gini. Kalau mengawasi ya dibilang susah bisa jadi, dibilang nyaman ya bisa juga. Susahnya gini, kita mencari-cari informasi itu belum tentu orang senang dengan pertanyaan kita, apa yang kita cari informasi kan. Jadi orang yang kita tanya-tanya itu kan mereka merasa risih, Iya. ya segan, ada kita ya agak sedikit menghindar juga, itu kan dari penyelenggara lah. Entah kenapa sebabnya ya Allah, kita pengawas ini respon dari penyelenggara seperti itu. Iya. Kalau tahu-tahu ada kejadian kan. iya. Malah itu yang nggak enaknya kan, dinilai orang ini bikin kerjaan aja ya. Padahal itu kita sesuai prosedur di perundang-undangan. Kalau orang itu tahu prosedurnya, nggak mungkin ada pelanggaran atau ada kejadian kan ya. Berjalan semuanya berjalan lancar. Ada lagi Pak Mal? Kalau enaknya kita ya tidak bekerja secara tenis, kita lebih banyak menghafal-hafal Perbawaslu terkait apakah kena pelanggaran atau kena sengketa kan, proses itu yang dilaksanakan penyelenggara itu yang kita tekankan juga kepada kawan-kawan supaya lebih lagi mempelajari Perbawaslu yang banyak. Di situ menjelaskan bagaimana kita melaksanakan tugas mengawasi penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu di tingkat kecamatan. Gini itu Mbak Rita, saya tambahan lagi kan,
Ya kurang lebih sama lah, cuman yang namanya bahasanya pengawas ya di lapangan, siapa yang mau diawasi ya Allah lah Iya, ibaratnya. kerjaan yang diawasi. Mm-mm. Mengharisi Apalagi orang kan. untuk Benar-benar. tahapan sampai ini kan sudah sampai DPT itu mulai awal dari pengawasan kita dari data eh, pencoklitan lah kemarin tuh itu alhamdulillah luar biasa perjuangannya mendampingi eh, kegiatan-kegiatan yang ada di lapangan yang dilaksanakan Panwas Desa yang dimana kita data tidak ada ya ketua ya. Iya, Dan kita harus uji petik lagi ke lapangan untuk memastikan eh, masyarakat yang sudah menjadi hak menjadi pemilih di pemilu itu tercover semua. Terus yang tidak memenuhi syarat juga sudah dihapus sesuai dengan aturan-aturan yang di teknisnya di bagian eh, Pantarlih kalau nggak salah ya iya, iya. di lapangan. Itu kita alhamdulillah dari tahapan itu kita juga mengenal dari Pantarlih juga alhamdulillah kalau Korwilnya Rantau Bujur akrab dan bisa melaksanakan tahapan-tahapan itu berjalan dengan lancar sampai dengan DPS kan. DPS juga kita datanya kan kopian ya ketua Iya, ya dan di ketua. situ kita Anu kopian dari eh, PPK kan. dari PPK dan PPS kan dan di situ alhamdulillah ada peningkatan ada dapat data kan di situ sampai dengan DPT ini dan uniknya di lapangan ya pastilah kita ke Iya, masyarakat. yang tidak tahu jadi tahu Iya, kan. dan alhamdulillah kita sebagai Panwas juga karena kita sering uji petik kan sering ke masyarakat, orang lebih mengenal yang mana penyelenggara di bagian eh, PPK PPS, mana penyelenggara bagian pengawasnya. Alhamdulillah eh, sejauh ini teknologi juga ibaratnya lebih modern kan, jadi semoga bisa dimengerti walaupun pengawas tapi tetap berbaur Iya, dengan masyarakat dengan baik, bukan untuk mengawasi masyarakatnya atau pada intinya kan kita di sini mensukseskan juga. iya, Kada yang mengawasi ikam salah, ikam iya, bujur, ikam heeh. gitu, kada memponis gitu, tapi kayak apa berkoordinasi anggaran ibaratnya pemilu ini berjalan dengan baik, khususnya kan di Telaga Bauntung kita tidak mengharapkan pemilu kacau kan ibaratnya atau ada bentrok ini kayak gitu ya kayak apa kita mengambil Parnos ini mengambil jalan tengah untuk menghindari kayak itu Intinya, menurut ulun. intinya ya kita pencegahan dulu kan Iya. sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan. Oke, mantap penjelasan-penjelasan dari Ibu dan Bapak Komisioner Kecamatan Laga Buntung. Ini ya kita jelaskan lagi sahabat Bawaslu, wilayah Kecamatan Telaga Buntung ini di Kabupaten Banjar, daerah pelosok, daerah pegunungan. Kami ada 4 desa, di mana 4 desa itu ya dibilang sedikit, ya sedikit, tapi untuk geografis kami ya sangat ekstrim lah. Nah, kenapa kita sebut dengan ekstrim ya mungkin jalan kita mau ke desa A ke desa B itu perlu waktu yang nggak istilahnya tuh perlu perjuangan jalan, mungkin kalau nyari hujan ya udah kita kan susah gitu kan. Jadi dibilang enak 4 desa enggak juga. Jadi ya sama-sama menjalankan tugas itu adalah kewajibannya, ya udah mau tidak mau kita tetap terjun ke lapangan meskipun jalannya kayak gini, geografisnya kayak gini. Alhamdulillah yang namanya kewajiban harus kita tepati kan. Pak mungkin bedanya dari PPK melayani dan kita mengawasi gitu kan. Ada itu lagi Pak Mul, cerita
mungkin cerita uniknya dari PPK ke bisa cerita bisa kok hijrah gitu kan. Nah, satu tadi nambah pengalaman itu udah pasti kan. Udah pasti. Ada lagi gitu kan. Ada lagi mungkin udah mungkin udah 2 periode ya kamu. Jadi pindah ke Panwasnya. Yang pertama kita ikut PPK ya Allah tahun 2019 19. itu di pemilu serentak. Yang kedua kita tahun 2020 di pilkada. Jadi kita bahasanya hijrah ya Allah, kita pindah ke Panwas. Mungkin kita di dalam hadapi pemilu 2024 ini namanya 1 tahun ada serentak Yang bisa jadi 3 kali pemilu apabila ada putaran kedua untuk pemilu presiden. Kemungkinan banyak tekanan dari pihak penyelenggara maupun dari PPK ataupun Panwas. Jadi komitmen kita ikut ke Panwas, kita lebih menjaga lah integritas, netralitas sebagai Panwas kan. Dan kita juga memberikan arahan kepada PPK bagaimana kita pengalaman kita yang telah lalu kan, jadi PPK itu bagaimana tekanannya, dan di Panwas ini kita mengetahui lah banyak peraturan tadi. Jadi kita bahasa banjir aja nah. Iya, itu yang ditunggu-tunggu ya. Rancak ke banjir lawan PPK kayak apa nih, buat PPK kan batakon pada kita kayak apa nempasnya kan begawe nih. Jadi kita memberi arahan juga bakas yang 2019 2020 itu pengalaman kita yang lalu itu. Jadi kiranya itu kurang lebih juga lah gawiannya lah. Cuman beda aja, beda melayani dan mengawasi. Ya, itu bedanya itu aja. Berarti ya hijrah aja bukan karena apa-apa. Yang tekanan itu mungkin mesin banyak kan, tapi ya alangkah baiknya dari apa yang ada kita pencegahan dulu kan. Ini malah uniknya di Kecamatan Telaga Bundung ini rolling. Kita sebut kenapa kita rolling? Yang dulunya di PPK, yang di PPS, hijrahnya ke Panwas. Dulu yang asalnya di Panwas, komisioner dan pengawas desa, PKD kan, hijrah ke PPK. Jadi seakan-akan itu rolling, padahal udah intinya sudah garis tangannya, bukan di rolling apa kan. Kami juga mengikuti seleksi juga sesuai prosedur kan. Alhamdulillah ya, inilah garis tangan kita kan di Panwaslu Kecamatan Telaga Buntung. Mungkin dari banyaknya kerjaan nih Pak, banyaknya kegiatan, banyaknya pengawasan nih, mungkin beda sih sama penyelenggara kan. Penyelenggara di PPK kan, uniknya ada, sudah dapat pengalamannya, dapat di PPK dan di Panwaslu gitu kan. Ya intinya di apapun kerjaannya, entah itu di PPK dan di Panwaslu, ya kita saling kerjasama lah kan. Pak Mul orangnya udah menguasai di KPU, mungkin ini belajar lagi ke Perbawaslu, nah tahu gitu kan. Jujur kita jujur ya. Aduh jadi malu sempat jujur. Terus kita ya juga kan hafal Pak Mul dengan per KPU atau Perbawaslu. Kalau hafal enggak sih ya kan. Nah, tapi sering baca juga kan. Nah, sering baca, tapi istilahnya tuh ya membaca menambah pengawasan wawasan kita kan di dalam ilmu gitu.
Untuk itu ada Pamul, apa itu sebutannya? Lupa kita. Hmm, lupa. Sebutannya itu eh hijrah. Lupa kita nih Pamul. Eh, untuk Kordip Pak Pak Hairul, ya Kordip Pak Mul ini adalah pimpinan kita di itu adalah Pak Hairul Palah gitu kan, di pimpinan di kabupaten. Beliau sungguh sangat detail dalam penjelasannya dan detail dalam kerjaannya. Mungkin yang tidak tahu jadi tahu gitu kan Pak Mo. Yang biasanya dulu di melayani cuman eh, apa namanya, angka demi angka kan pelajarannya kan. Hitung ini hitung itu kan, lah itu tadi. Sedangkan kita nggak angka-angka lagi nih. Cuman eh, penjelasan secara detail untuk melaporkannya ke pimpinan-pimpinan kita gitu kan. Yaitu namanya adalah Prom A. Gimana dalam penyelesaian Prom A Pak Mul? Bisa menjelaskan? Nah, dulu kan di PPK angka demi angka kan, perhitungan ini, hitungan ini angka, ini sekarang mengarang indah secara detail. Kalau pengisian Prom A kita eh, bilang mudah ya mudah, bilang Iya. sulit ya sulit. Kan itu di Prom A itu kita menjelaskan alur dari pengawasan kita dari awal sampai akhir kegiatan yang kita awasi. Di Prom A itu kita secara rinci menulis apa yang dilaksanakan penyelenggara, baik itu kegiatannya tanpa pelanggaran maupun ada pelanggaran. Jadi Prom A itu sumber lah, Sumber dari awalnya kan. ya, sumber informasi dari Panwas ini. Apabila terjadi pelanggaran, mungkin ditindaklanjuti oleh kawan kita Kordip P3S. Kita lebih jeli juga dalam membuat Prom A, bagaimana kita menganalisa apakah itu pelanggaran atau tidak. Itu yang kita dapat selama jadi Panwas. Mudah-mudahan kedepannya lagi ilmu yang kita dapat dari pimpinan kita Bawaslu Kabupaten Banjar dapat bimbingan teknis lagi terkait bagaimana menangani masalah yang di lapangan, maupun yang secara administrasi. Mungkin itu dari Ulun. Jadi penjelasannya di Prom itu secara detail yang sesuai dengan Kordip kita Pak Hairul Palah kan, ya orangnya sedetail-detailnya. Juga ada disebutkan oleh kemarin ada kita podcast sama Sri Kandi di Martapura Timur. Beliau itu adalah orang yang sangat teliti. Jadi terima kasih ya Pak Hairul Palah, pimpinan kita di kabupaten, udah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada kita kan yang jadi tidak tahu jadi tahu. Salut buat beliau. Mungkin itu di Prom A. Secara detail. Dulu di PPK cuman angka sama angkanya kan. Tambah ini dapatnya ini. Mbak Marita lagi mungkin ini bukan di Prom A lagi nih. Ini sudah ke B umum, B apa ini? Bukan Prom A lagi gitu kan. Iya, jadi Kordipulun tadi yang kenalkan tadi itu kan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, dan pimpinan kita di Bawaslu Kabupaten Banjar itu Pak Syahrial sama Bapak Ramli. Bapak Syahrial itu untuk penanganannya, untuk penyelesaian sengketanya adalah Pak Ramli. Dan sejauh ini untuk laporan yang masuk di Kecamatan Telaga Bauntung belum ada untuk pelaporan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga jangan sampai ya. Dan sampai dengan tahapan ini untuk pencalonan peserta pemilu
Ini masih tahapan verifikasi, masih belum ada laporan yang secara langsung menghadap kita komisioner untuk melaporkan yang ada pelanggaran ibaratnya Iya. gitu. Cuman kalau misalkan kita mendapatkan isu-isu pun itu kita langsung koordinasi ya ketua Koordinasi. ya, Kita saring dulu kan. kita langsung ke lapangan apakah benar itu terjadi atau tidak. Ibaratnya kalau isu-isu seperti itu, dan kita banyak berbicara juga untuk eh, pelanggaran yang di lapangan apakah benar adanya, dan sejauh ini juga kita lebih koordinasi sama ke desa ya ketua ya, ke Ke desa. pimpinan-pimpinan yang ada di desa kalau misalkan itu ada hal-hal yang ibaratnya melanggar dalam eh, dari peserta pemilu atau penyelenggara pemilu kan. Sejauh itu untuk POM B1, 2 sampai Aduh. B21-nya belum terisi. Cuman alhamdulillah B1 sampai B21 itu secara pemahaman ulun dari BEMTEK yang ada, ibaratnya kalau orang mengirim laporan lewat surat dan atau WA pun ya harus kita tindak Tindak lanjuti, lanjuti, harus kita klarifikasi. kaji juga, harus kita buat POM A-nya ya. Pada Nah, intinya POM A itu adalah awal, hasil awal. hasil juga kan Iya. ibaratnya H H H1W5 ya. Apa Mm-mm. istilahnya apa? Iya. H H5. Jadi intinya di Prom A itu yang dijelaskan Pak Mul tadi kan, awal mulanya mungkin udah Prom A atau disebut dengan model A gitu kan, terus jatuh lagi ke eh, kalau ada kejadian khusus atau pelanggaran itu lagi ke bidang pelanggaran kan P3S, yaitu koordinatnya oleh Mbak Marita. Jadi salut, kenapa kita sambat salut ya, hijrahnya ya begitu, istilahnya tuh begitu banyak lagi gitu kan. Salah satunya kayak Mbak Marita, dari PPS ke Panwaslu udah, beliau udah istilahnya itu masuk ke divisi penindakan pelanggaran gitu kan, P3S. Nah, itu udah banyak itu prom-promnya yang diisi. Nah, kita ya 3 komisioner di Kecamatan Telaga Buntung ini ya sama-sama bekerja itu kan, tidak fokus ke bidangnya masing-masing gitu kan. Oh ini khusus pencegahan, oh ini khusus pelanggaran, enggak. Kita sama-sama bekerja gitu kan, sama-sama ya, meskipun ulun pribadi di bidang SDM, ulun juga harus membackup dan sama-sama mengerjakan di bidang pencegahan dan pelanggaran gitu kan. Kita sama-sama belajar. Mungkin ya dari dulu ulun jadi panwas ya ada perbedaan-perbedaan juga sih. Secara tahun ke tahun ada perbedaan dalam segi pelaporannya, segi ya, apanya, tindak lanjutnya mungkin ada perubahan-perubahan. Ya, ulun memperdalam juga nih. Dulu ulun di bidang pencegahan, alhamdulillah sekarang ulun diberi amanah dari teman-teman ulun, kawan-kawan ulun diamanahi jadi ketua gitu kan. Gua ketua bukan segalanya kan, padahal kerja sama tim lah yang kita kerjakan kan. Kita satu tim, nggak mandang oh ini oh itu, nggak. Kita satu tim sama-sama bekerja kan. Nggak tahu itu ini divisi pencegahan, ini divisi pelanggaran, atau divisi sumber daya kan, sama-sama kita mengerjakan. Intinya tadi kerjasama tim lah yang kita pakai di sini. Mungkin teman-teman sobat Bawaslu di lain juga tim lah yang kita jaga kan,
bukan perorangan tapi tim yang kita jaga. Ada lagi Pak Mul atau Monte dengan itunya kan pengalamannya di PPK ke dari PPS ke Panwas. Ini nih sekedar sharing aja, kami kan bukan di Panwas ini bukannya apa-apa gitu kan, bukan sharing, bukan membeda-bedakan, cuma sharing dan bincang-bincang kita sebagai oh ini mungkin sahabat Bawaslu ntar oh kayak gini ya kerjanya Panwas, oh kayak gini lah eh, ke apa sih ya itu dalam menghadapi tahapan-tahapan. Ini udah masuk tahapan apa Pak Mul? Nah, dites dulu. Mungkin Kodim pencegahan ketahuan nih tahapan apa nih. Tahapan apa nih Pak Mul? Tahapan pengumuman DPT Ya, alhamdulillah tahu gitu. Kita sudah dekat kok nggak tahu. dan pencalekan. Kan oh ya, 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 ya. Mungkin Pak Mul tahun depan mau ikut tahun yang akan datang gitu kan ikut komisioner ikut seleksi komisioner Bawaslu Kabupaten gitu ada minat ya? Kalau sekarang belum ada minat. Oh belum ada. Masih nambah pengalaman ya kan? Iya, masih nambah pengalaman di pengawasan Panwas. Mungkin tahun-tahun yang akan datang ya kan? Berarti ada niat nih. Berarti banyak lagi saingan. Ya kalau sudah ada ilmu dan itu alangkah nggak salah juga kan kita mencoba untuk lebih tinggi lagi, bukan lebih tinggi, lebih setingkat lagi mencari pengalaman kan yang namanya ilmu itu nggak memandang usia gitu kan. Yang pengen belajar, yang pengen dapat ilmu, entah usianya berapapun tak jadi masalah kan. Intinya ya kita menambah ilmu dan wawasan gitu. Insya Allah tahun yang akan datang mungkin Pak Mul juga ikut berkompetisi di Bawaslu Kabupaten atau KPU gitu. Bisa jadi calegnya lah. Malah berat nih. Aduh, udah menguasai ilmu-ilmu perbawasluan, tahu-tahu caleg. bisa jadi kan. Nah, alhamdulillah ada teman seorang caleg gitu kan. Wah, kita bangga juga gitu. Ada lagi Pak Mo, mungkin sebelum kita tutup, mungkin ada statement atau ada pantun atau ada kata-kata bijak dari Pian, mungkin sobat bos tuh pengen denger nih kata-kata bijak atau pantun gitu kan, atau statement. Pantun lah, pantun, bisa kan? Oh kan? Kalau ya kan, bisa berpantun juga si Din kan, mantap. Kata-kata bijak. Ya. Sebagai kita kan sebagai yang pertama sebagai umat Islam, kita belajar bekerja itu sesuai dengan agama yang kita tekankan. Iya. Jangan sampai kita terjumus lebih jauh dari jalur agama, dan juga di manapun berada kita integritas kita sebagai panwascam itu kita sesuai aturan lah. Jangan kita dekat dengan parpol yang bisa jadi membahayakan kita dalam pemilu akan datang. Mungkin itu dari ulun. Jaga terus netralitas kita kan, solidaritas kita, dan apa tadi integritas ya. Jaga terus ya, sebagai penyelenggara pemilu tuh harus memiliki itu kan. Mbak Marita, mungkin ada kata-kata bijak atau statement atau pantun ya kan? Kata-kata bijak luar biasa. Atau moto kan? Moto. Pada intinya dimanapun amanahnya dijalankan dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang tadi disebutkan oleh rekanan kita, integritas yang luar biasa yang harus kita jaga dalam melaksanakan tahapan-tahapan pemilu tahun 2024 di tanggal 14 Februari ini.
dan dijalankan dengan baik, dengan ikhlas, dan harus bertanggung jawab. Pada intinya, hasil dari pemilu di Telaga Bauntung kita juga mempunyai tanggung jawab atau andil yang besar untuk menjaga nama kecamatan kita, Ya, untuk Kecamatan Telaga Bauntung. Jadi intinya untuk kawan-kawan eh, dan untuk kita juga dimanapun yang diamanahkan untuk kita, eh, harus bekerja dengan sesuai dengan prosedurnya, biar tanggung jawab kita dimanapun kita ditaruh nanti, setelahnya kita mempunyai penilaian yang bagus di mata masyarakat dan oke. pimpinan kita. Salut, 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 salut. Di kerjaan kita harus sesuai dengan prosedur, jujur, dan sesuai dengan apa yang kewajiban kita. Mungkin ulun akhiri juga nih dari statement ulun. Kita bekerja tapi mendapatkan dengan hasil yang tidak sesuai, itu malah jadi dosa, gitu kan. Tapi kita bekerja dengan bersungguh-sungguh, dengan keyakinan kita, dengan kerja keras, meskipun dengan hasilnya kita dapat ya seperti ini, istilahnya uang lelahnya kita ini, akan kita dapatkan sebagai gantinya adalah pahala. Jadi kita bekerja sungguh-sungguh dengan hasilnya segini, gitu kan. Hasil uang kehormatannya segini, kita bekerja dengan serius, kerja keras, apa segala macam, yang dibayar sisanya adalah pahala, yang pahala kita di sana, gitu kan. Nah, itulah pekerjaan itu, nikmati, bersungguh-sungguh, jalani sesuai dengan hati dan ikhlas, gitu kan. Mungkin kami Panwaslu Kecamatan Telaga Bauntung, inilah personil kami, gitu kan. Ada dua laki-laki dan satu perempuan, satu masih jomblo ya. Mungkin itu aja dari kami. Ulun akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.